Selamat datang di materi kuliah statistik. Pada hari ini kita akan sama-sama belajar tentang uji T atau kita kenal dengan istilah student test. Untuk uji T ini pada dasarnya adalah untuk melihat adanya perbedaan, atau kita bisa dengan kata lain kita lakukan uji komparasi. Kalau uji hubungan nanti kita bertemu pada materi selanjutnya, yaitu uji relation. Nah, tujuan dari materi kita kali ini adalah menjelaskan konsep dalam skala pengukuran dan tipe data dalam analisis statistik, dan menyajikan data dalam bentuk statistik deskriptif dan gambar yang mudah dipahami. T-test sendiri ada 3 macam. Yang pertama kita kenal dengan istilah one sample t-test, dan yang kedua ada paired sample t-test, yang ketiga ada independent sample t-test. Nah, masing-masing uji T ini memiliki fungsi masing-masing. Untuk uji sampel one sample t-test itu digunakan biasanya untuk membandingkan satu data dengan nilai rata-rata atau nilai standar yang sudah kita tentukan. Sebagai contoh, kalau misalkan kalian punya standar berat badan yang ideal berapa, nah itu kita bisa lakukan dengan uji sampel t-test. Kalau uji paired sample t-test, di sini ada paired artinya ada pasangan. Jadi untuk penggunaan sampel paired t-test ini biasanya dilakukan dengan sampel yang berpasangan. Contohnya perlakuan sebelum dan sesudah. Jadi apabila nanti kalian melakukan penelitian dengan menggunakan perlakuan sebelum dan setelah, itu menggunakan paired sample t-test. Lalu yang terakhir adalah independent sample t-test. Nah, untuk uji independent sample t-test ini digunakan untuk sampel yang tidak saling berhubungan. Sebagai contoh, kalau misalkan kalian melakukan analisa dengan kalian melakukan pengembangan sensor. Setelah melakukan karakterisasi, kalian melakukan challenge test antara sensor yang kalian buat dengan metode yang sudah ada. Nah, misalkan metode yang sudah ada dengan menggunakan metode HPLC, dan untuk sampel dengan hasil pengukuran dari sensor tersebut, lalu kalian bandingkan. Nah, ketika kalian membandingkan sampel tersebut, di sana tidak ada hubungan datanya. Data yang menggunakan HPLC dan data yang menggunakan sensor. Apabila data tersebut tidak ada hubungan, maka kalian menggunakan independent sample t-test. Untuk melakukan uji t-test, syaratnya kalian harus melakukan uji normalitas dulu. Uji normalitas di sini kalian bisa menggunakan Shapiro-Wilk atau Kolmogorov-Smirnov, tergantung dari berapa populasi yang kalian pilih atau berapa sampel yang kalian miliki. Ketika jumlah sampelnya kurang dari 50, maka menggunakan Shapiro-Wilk. Dan ketika sampelnya lebih dari 50, kalian menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Nah, hasil dari pengukuran uji normalitasnya tersebut
datanya harus terdistribusi normal agar bisa digunakan dengan menggunakan uji T. Nah, untuk uji T sendiri kita ketahui ada satu populasi dan ada dua populasi. Untuk yang dua populasi ada yang berhubungan dependen. Kalau dependen ini kita gunakan paired sample t-test. Kalau yang terpisah yang tidak ada hubungannya kita gunakan uji independen atau bisa juga disebut dengan pool t-test. Ada istilah-istilah lain yang istilahnya tersebut pada dasarnya sama, cuman penyebutannya yang berbeda. Seperti penyebutan kalau misalkan di sini terang bulan, di daerah Jawa Barat disebut martabak manis. Nah, itu barangnya sama, penyebutannya hanya saja penyebutannya berbeda. Nah, ya apa yang kita uji dari uji t-test tersebut? Untuk uji t-test tersebut yang kita uji adalah hipotesa. Hipotesa ada berbagai macam, yaitu H0 dan H1, atau kita juga bisa disebut dengan HA, H1, H2, H3 dan selanjutnya. Kalau misalkan H0 ini artinya tidak ada perbedaan yang signifikan atau bermakna secara statistik terhadap fenomena 1 dan 2. Lain halnya kalau misalkan H1 atau HA ada perbedaan yang signifikan secara bermakna secara statistik antara fenomena pertama dan yang kedua. Nah, cara untuk menentukannya dari data tersebut bagaimana? Yang pertama, ada dua cara. Yang pertama, kalian bisa membandingkan nilai T hitung dan T table. Yang kedua, kalian bisa membandingkan antara nilai P value atau nilai alfa atau disebut derajat kepercayaan dengan nilai P value-nya tersebut. Nilai alfa itu apa? Nilai alfa itu adalah kepercayaan kalian atau kepercayaan kepercayaan kalian terhadap data yang kalian punya. Umumnya apabila pada bidang klinis komunitas, pada bidang farmaset, atau pada bidang teknologi, itu P value yang dilakukan atau nilai P value-nya adalah 0,05%. Artinya dari 100 data kemungkinan 5 yang mengalami error. Tetapi apabila nanti pada validasi metode analisa itu nilai P value-nya sangat ekstrim, yaitu P value yang dipergunakan adalah 0,01, terutama pada uji linearitas. Di situ nanti kalian menggunakan dengan uji ANOVA nilai P value-nya 0,01, artinya tidak boleh kesalahan dari pengukuran tersebut hanya 1%. Jadi apabila ada 99 kali pengukuran, yang dimungkinkan salah hanya satu pengukuran. Nah, bagaimana untuk melakukan pengujian pada t-test tersebut? Yang pertama kali kalian lakukan adalah kalian menentukan H0-nya tersebut, fenomena 1 dan fenomena 2. Fenomena 1 sama dengan fenomena 2 kalau H0. H0 itu ada 0 artinya nihil, artinya tidak ada. Kalau misalkan kata orang Jawa nul putul. Jadi
tidak ada perbedaan yang signifikan antara data pertama dan data yang kedua. Lalu apabila ada HA, HA, H1 atau yang lainnya, artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai fenomena pertama dan fenomena yang kedua. Selanjutnya yang kalian harus tentukan adalah nilai alfa atau derajat confidence kalian. Jadi artinya 0,05 ini nilai kepercayaan data kalian adalah 95%. Sedangkan alfa di sini adalah nilai kemungkinan data tersebut mengalami kesalahan. Dan hasil dari perhitungan p-value, setelah itu kesimpulan untuk data perhitungan dari p-value kalian bisa dapatkan dari perhitungan yang diperoleh dari perhitungan statistiknya tersebut. Oke, yang akan kita pelajari pertama adalah one sample t-test. Nah, uji T ini dikembangkan oleh namanya Mbah William Sally Gosset pada 1915. Awalnya namanya itu adalah Staden, uji Staden. Dan T yang terdapat pada nama dari nama terakhir dari Mbah Sally Gosset tersebut, William Sally Gosset. Nah, uji T tersebut juga dikenal dengan nama Staden T. Kalau istilah uji T itu adalah dengan nama terakhir dari mbah tersebut. Uji t-test dapat dilakukan apabila sampelnya secara acak dari populasi yang terdistribusi normal. Nah, seperti yang kita ketahui di slide sebelumnya, untuk uji normalitas kalian bisa gunakan Shapiro-Wilk atau Kolmogorov-Smirnov. Untuk data yang digunakan kalian bisa gunakan data interval dan atau rasio. Jadi kalian bisa gunakan data interval atau rasio. Untuk uji T tunggal atau uji T1 ini, sampel hanya membutuhkan sebuah sampel atau variabel dan ditentukan nilai perkiraan sebelumnya. Daripada bingung-bingung, kita langsung masuk aja ke contoh untuk melakukan uji T tunggal tersebut. Kita di sini menggunakan dua tools. Yang pertama adalah SPSS dan yang kedua dengan menggunakan online tools. Sebelum kita melakukan pengujian, maka kita harus tentukan dulu nilai hipotesa nolnya, hipotesa A, HA atau H1, kita tentukan nilai alfanya, dan kita isi nilai P0 dan terakhir kesimpulan. Nanti pada saat ujian kalian harus melampirkan 5 hal tersebut. Nah, ini adalah contoh soalnya. Berat badan siswa kelas 2 SMA diperkirakan adalah 55 kg. Untuk membuktikan perkiraan tersebut, dilakukan pengambilan data sebagai berikut. Yang pertama di sini adalah berat badan dari siswa tersebut. Lalu setelah itu kita tentukan H0, H1, alfa, p-value, dan kesimpulan. Nah, langkah-langkahnya kalian bisa menggunakan software statistik berupa SPSS. Yang pertama kalian input datanya, berat badannya semua. Lalu klik menu analyze, compare mean, dan kalian pilih one sample t-test. Lalu dari data tersebut kalian bisa isi nilai tersebut pada kotak S dan nilai kalian ketik
nilai value-nya dengan angka 55 dan kalian nanti pilih OK. Nah, untuk hasilnya dari data tersebut memperlihatkan bahwa nilai rata-rata berat badan dari 10 siswa adalah 59 kg dengan standar deviasi 7,379. Untuk perhitungannya, nilai uji T-nya adalah 1,714 dengan uji two-way atau dengan uji dua arah atau uji tutel dapat disimpulkan bahwa yang diterima adalah H0. Artinya tidak ada perbedaan yang signifikan terhadap terhadap uh, terhadap nilai rata-rata dengan berat badan yaitu 0,05. Atau kalian bisa gunakan nilai sigtutel di sini, signifikansinya ketika nilai p value-nya di sini ditulis 0,121 lebih besar daripada nilai alfa, artinya di sini yang diterima adalah H0. Jadi kalau misalkan nilai p value-nya itu lebih besar daripada alfa, yang diterima adalah H0. Begitu juga sebaliknya, bila nilai p value-nya tersebut atau sigtutelnya lebih besar daripada lebih kecil daripada 0,05, maka yang diterima adalah H atau H1. Artinya kesimpulannya kalau misalkan lebih kecil itu ada perbedaan yang signifikan. Oke, nanti kita lihat soal yang ada perbedaan yang signifikan pada contoh soal selanjutnya. Ini apabila kita menggunakan software SPSS. Nah, selanjutnya kita menggunakan software online. Di sini kita gunakan graphed.com dan kita gunakan one sample t-test. Lalu kita pilih jumlah datanya tersebut berapa. Kalau misalkan tadi karena jumlah datanya hanya 10, jadi kita pilih yang 50 di sini yang atas. Tapi kalau misalkan jumlah data kita banyak 1000, kita bisa gunakan yang kedua ini. Lalu untuk spesifikasi mean value-nya di sini berdasarkan soal tersebut, berat rata-ratanya adalah 55 kg, artinya nanti di sini kita masukkan nilai 55 kg di bagian sini. Setelah kita isi 55 kg, kita masukkan dulu datanya, lalu kita di sini isi 55 kg, lalu kita klik calculate now. Berdasarkan dari perhitungan dari software tersebut, nilai p value-nya sama dengan 0,1206. Artinya tidak ada nilai p value-nya tersebut lebih besar daripada nilai alfa. Ketika nilai p value lebih besar daripada nilai alfa, artinya yang diterima adalah H0. Nah, di sini kata softwarenya tidak ada perbedaan yang signifikan secara statistik. Kalau menggunakan software SPSS, kalian harus
menginterpretasikan datanya dulu. Terserah kalian mau pakai yang mana, nanti bisa dipilih pada saat ujian. Oke, selanjutnya apabila kita menggunakan dua sampel berpasangan atau paired t-test, kita bisa gunakan software SPSS atau menggunakan software Excel. Untuk software Excel kalian harus mengaktifkan dulu add-on-nya. Untuk mengaktifkan add-on-nya kalian bisa masuk ke Excel-nya terlebih dahulu. Kalian bisa masuk di Excel. Lalu setelah kalian masuk ke Excel, kalian bisa klik ke option. Dari option kalian bisa mengaktifkan add-on-nya. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat nanti pada saat kuliah offline. Jadi kalian pilih add-in. Setelah kalian pilih add-in, kalian klik analisis toolpack di bagian atas, lalu kalian klik go. Lalu kalian klik analisis toolpack, lalu kalian oke. Nah, nanti di sana ada beberapa langkah yang harus kalian ikuti. Kalian tinggal next saja. Oke, untuk uji T berpasangan, sampel berpasangan adalah pengujian untuk mengetahui apakah perbedaan dari satu sampel sebelum dan sesudah perlakuan tertentu. Misal, di kelas ini yang anak yang sebelum punya pasangan dan sesudah punya pasangan itu indeks prestasinya lebih naik atau lebih menurun. Itu kalau misalkan fenomena seperti itu menggunakan uji T berpasangan. Lain halnya kalau misalkan membandingkan antara anak yang jomblo dengan anak yang memiliki pasangan. Kan itu subjeknya berbeda. Ketika subjeknya berbeda, nanti menggunakan uji sampel t-test yang tidak berpasangan atau dikenal dengan independent t-test, atau ada yang menyebut pool t-test, atau ada juga yang menyebut independent t-test. Perhatikan walaupun dua sampel tersebut sebenarnya menggunakan sampel yang sama, hanya saja dilakukan pengambilan data dua kali pada saat waktu yang berbeda. Saya berikan contoh ilustrasi lagi. Apabila kalian nanti kalau mau skripsi itu menggunakan uji anti diabetes, misalkan kalian menggunakan hewan pengerat rodent, menggunakan tikus. Nah, tikus tersebut yang sebelum dilakukan uji kita kasih streptozin, biasanya STZ, untuk membuat tikusnya mengalami DM. Ketika sudah mengalami DM, lalu kita berikan ekstrak tertentu. Nah, pada saat awal mengalami DM tersebut, di situ kita mengukur gula darahnya. Nah, ini adalah gula darah yang sebelum perlakuan. Lalu setelah kita berikan ekstrak tertentu selama beberapa hari, lalu kita ukur lagi pemberiannya, biasanya diukur pada saat pemberian hari terakhirnya. Pada saat pemberian hari terakhir tersebut, di situ diujikan untuk melihat penurunannya signifikan atau tidak. Nah, untuk uji sampel t-test berpasangan ini subjeknya sama tapi waktunya yang berbeda. Saya berikan
contoh lagi, peneliti memberikan obat penurun berat badan terhadap sukarelawan. Sebelum diberi, sukarelawannya ditimbang terlebih dahulu. Kalau misalkan tadi yang uji tikus-tikusnya dibuat DM dan dicek DM-nya, dicek gula darahnya terlebih dahulu. Kemudian selama 1 minggu pada waktu tertentu, sukarelawan dikasih obat penurun berat badan dan seminggu kemudian dilakukan pengukuran berat badannya tersebut. Dari hasilnya diperoleh sebelum dan sesudah berat badannya. Nah, kalau misalkan bingung, yang pertama ini subjeknya namanya Pak Ijo, Poniman, Ponidi. Yang Poniman tersebut sebelumnya 96, sesudah diberikan adalah 93. Yang Poniman berat badannya 51 misalkan, setelah diberikan malah naik ke 59. Nah, pada kasus tersebut berarti kuncinya subjeknya harus sama. Ketika subjeknya sama berarti kita bisa menggunakan paired sample t-test atau uji t-test berpasangan. Saya ambil contoh lagi. Apabila di sana ada satu komunitas orang yang terkena panu, lalu kalian mau mengukur tingkat pengetahuan orang-orang yang terkena panu tersebut terhadap pola hidup bersih atau PHBS. Jadi sebelum kalian memberikan edukasi, kalian berikan kuesioner terlebih dahulu pada komunitas tersebut. Apakah mereka mengetahui tentang PHBS? Lalu setelah itu kalian berikan KIE, kalian berikan edukasi baik berupa leaflet, brosur, video. Lalu setelah itu 1 bulan atau 2 minggu setelahnya kalian cek lagi dengan responden yang sama dan nanti dilihat apakah responden tersebut ada peningkatan pengetahuan terhadap PHBS tersebut. Goalnya adalah dari peningkatan PHBS tersebut nanti mengubah perilaku sehingga komunitas tersebut tidak lagi terkena panu misalkan atau PKK, panu kayak ada kurap dan kutu air terserah. Nah, subjeknya sama tapi sebelum diberikan edukasi komunitas tersebut diberikan kuesioner dan setelah edukasi diberikan kuesioner tersebut dan nanti dilihat apakah ada perbedaan yang signifikan terhadap pengetahuannya. Nah, bagaimana cara untuk melakukan uji paired t-test dengan menggunakan program SPSS? Yang pertama, kita masukkan data sebelum dan sesudah, namanya nggak usah disebutkan karena namanya tidak berpengaruh. Nama, nomor KTP, tanggal lahir tidak usah ditanya karena datanya tidak digunakan. Nomor handphone barangkali ada yang mau nyimpan, silahkan. Nah, di sini langkah-langkahnya input data tersebut di atas, lalu kalian klik analyze, compare mean, lalu kalian pilih per sampel t-test. Oke, kalau misalkan bingung di mana, di sini ada analyze, compare mean, uji komparasi atau perbandingan. Kalian gunakan yang per sampel t-test atau t-test yang berpasangan. Nanti kalau misalkan sampelnya tidak berpasangan, kalian bisa gunakan independent sample t-test. Terus setelah itu kita masukkan berat badan sebelum dan sesudah. Di sini dipilih kodenya berupa skala. Lalu kita pilih OK. Nah, ini outputnya ada paired sample statistik, ada paired sample correlation, dan ada paired sample test.
Nah, bagaimana cara membaca datanya? Dari 16 subjek tersebut diamati berat badan sebelum digunakan obat adalah 73, sekian. Sebelum digunakan obat 73 ya di sini ya 73. Setelah diberikan obat yaitu 12 72,81. Sorry. 73 dan 72,81. Jumlah respondennya ada 16. Oke. Nah, standar deviasinya adalah 11,49. 11,49 standar deviasi yang sudah diberikan. Nah, untuk mengetahui uji t-testnya adalah uji output selanjutnya. Nah, dari sini untuk korelasinya dari hasil tersebut diperoleh korelasinya antara menghasilkan nilai 0,983. Nilai probabilitas kemungkinannya 0, signifikannya 0,00. Hal ini menyatakan ada korelasi antara berat badan sebelum intervensi dan sesudah intervensi. Karena nilai probabilitasnya itu lebih besar, lebih kecil daripada 0,05. Nah, setelah kita lihat, oh ternyata ada perbedaannya. Perbedaannya seperti apa? Perbedaannya adalah kita tentukan dulu H0, HA, alfa, P value dan kesimpulan. Untuk data tersebut kita bisa lihat nilai T hitungnya adalah 0,305. Berat badan sebelum intervensi adalah 0,188 dan nilai T-nya adalah 0,305. Kalau misalkan kalian melihat, yang pertama kalian harus lihat T-table terlebih dahulu. Tapi kalau misalkan kalian lihat nilai H0-nya di sini, H0-nya kalian bisa lihat nilai sig-nya. Nilai sig merupakan nilai P value. Dari nilai P value-nya adalah 0,074, lebih besar daripada nilai alfa. Nilai alfanya adalah 0,05. Artinya yang diterima adalah H0. H0 itu tidak ada perbedaan yang signifikan antara orang yang meminum obat penurun berat badan dan setelah menurun berat badan. Itu kalau kalian menggunakan SPSS. Nah, selanjutnya kalau kalian menggunakan Excel. Kalau menggunakan Excel, cara untuk mengaktifasinya kalian bisa di sini klik file, lalu setelah itu masuk ke option. Dari optionnya nanti kalian pilih add in. Dari add in-nya nanti kalian bisa pilih go. Lalu setelah kalian pilih go, kalian pilih analisis toolpack, add in apa yang kalian akan gunakan, lalu kalian go, lalu tinggal next seperti itu. Ketika selesai instalasi, di sini kalian klik data, lalu kalian klik data analisis, lalu selanjutnya kalian gunakan t-test pair to sampel. Jadi yang ada kata-kata pair-nya. Di sini ada hubungan datanya. Nanti data sebelum kalian masukkan di sini dan sudah kalian masukkan di sini. Lalu untuk memasukkannya kalian tinggal blok saja datanya sebelum dan sesudah. Dan
Jangan lupa memasukkan label sebelum dan sesudah. Nanti kalian centang di sini labelnya dan nilai alfanya kalian masukkan. Ini output ringnya kalian klik di sini lalu kalian pilih mau diletakkan di mana. Nah, ini adalah kesimpulannya. H0, HA, alfa, nilai P totalnya 0,764 dan kesimpulannya yang dipilih H0. Sama dengan pengukuran SPSS tadi. Untuk SPSS datanya lebih kompleks, kalian bisa gunakan membacanya lebih kompleks. Kalau menggunakan Excel kita bisa menggunakan dengan menghitung T table-nya, atau kalian bisa gunakan uji P value-nya. Terserah kalian mau gunakan yang mana. Itu untuk uji sampel berpasangan. Jadi kalau misalkan di sini mau dibuat penelitian antara mahasiswa yang sebelum memiliki pasangan cemewew dan setelah memiliki pasangan, itu kira-kira indeks prestasinya naik atau turun, itu bisa dipergunakan. Atau perbaikan gizi ketika sebelum punya pasangan dan sesudah memiliki pasangan, berat badannya tambah naik atau tambah turun. Nah, itu kalian bisa gunakan untuk uji dengan menggunakan nilai berpasangan tersebut. Nah, bagaimana kalau misalkan sampelnya tidak berpasangan? Untuk sampel yang tidak berpasangan ini biasanya digunakan untuk menentukan pada sampel yang tidak ada hubungannya. Contoh misalkan di sini ada dua pengisian amobarbital, sediaan amobarbital kapsul. Ketika kita ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara lot 1 dan lot 2. Sampel 1 dan sampel yang kedua ini apabila kalian menghitungnya secara manual. Ketika kalian menghitungnya secara manual, jadi kalian hitung dulu, terus setelah itu kalian tentukan nilai N-nya, jumlah populasinya, lalu kalian aritmatikan dibagi jumlah populasi 47,6 jumlah total semuanya ditambah 502 berat dari deretnya, lalu kalian kuadratkan nilai rata-ratanya, lalu kalian bagian nilai. Ini perhitungan manualnya. Tapi nanti kalau misalkan ujian dan skripsi, rasanya kalian tidak suruh menghitung hitungan manualnya. Jadi kita gunakan software saja. Oke, di sini ada kapsul amobarbital. Jadi ketika kalian masuk statistik di SPSS, kalian pilih variabelnya, lalu kalian pilih kapsul, dan di sini jumlah lotnya. Untuk lot pertama ada lot pertama di sini sampel 1 11,4 terakhir. 11,4 terakhir. Dan untuk lot yang kedua nilai terakhirannya adalah 9,1. 9,1. Di sini lot pertama dan lot yang kedua. Bagaimana cara untuk mendefinisikannya? Kalian bisa mendefinisikan di value. Lot yang kalian gunakan adalah lot pertama atau lot kedua. Ketika sudah kalian klik OK. Ketika sudah kalian klik OK di sini, lalu didapatkan data seperti berikut.
Jangan lupa kalian tentukan H0, HA, alfa, dan p-value-nya. Nah, ketika pada kasus tersebut kalian bisa gunakan t-test dan nilai F, atau kalian bisa gunakan stick to tail. Ketika nilai signifikan to tail-nya itu kurang dari 0,05, artinya yang dipilih adalah H1. Ada perbedaan yang signifikan antara pengisian pada amobarbital tersebut dari dua lot tersebut. Kalau misalkan terjadi hal seperti itu, yang perlu dilakukan pengujian adalah mesin dari fillingnya atau mesin pengisian kapsulnya tersebut. Nah, itu contoh kasus bagaimana kita memanfaatkan statistik untuk pengambilan keputusan atau tindakan selanjutnya. Ini kalau menggunakan software SPSS. Nah, bagaimana ketika kita menggunakan software Excel? Kalian klik data analisis, kalian langsung pilih sampel t-test to assume equal variance. Lalu kalian masukkan di sini variabel yang pertama, lot yang pertama dan lot yang kedua. Lalu kalian jangan lupa beri label, p-value-nya kalian pilih, lalu output string-nya kalian pilih di mana. Lalu setelah itu ini hasilnya. Dari hasilnya tersebut kita tentukan dulu H0, HA, alfa, p-value, dan kesimpulan. Dari nilai p-value-nya adalah 0,047. Artinya ketika nilai p-value-nya lebih besar daripada nilai alfa, maka yang diambil adalah H1 atau HA. Artinya ada perbedaan yang signifikan pada pengisian lot pertama dan lot yang kedua. Nah, kesimpulan dari uji T tersebut, kalian bisa melakukan penghitungan ketika datanya interval atau rasio. Kalau hanya satu variabel, kalian bisa gunakan uji t-test. Otomatis ini adalah statistik parametrik ya. Untuk statistik parametrik kalian harus pastikan data yang kalian gunakan terdistribusi normal. Caranya kalian bisa menggunakan Shapiro-Wilk atau Kolmogorov-Smirnov, tergantung pada tergantung dari populasi sampelnya. Lalu kalau misalkan sampelnya berhubungan, kalian bisa gunakan uji t-test related atau paired t-test atau t-test yang berpasangan. Kalau misalkan sampelnya tidak berhubungan, kalian bisa gunakan uji t-test yang tidak berhubungan. Oke, demikian untuk materi statistik uji T. Apabila ada pertanyaan, silakan bertanya pada saat kuliah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.